Halo Resto, saya Pandit Tarkam. Kali ini saya punya agak mundur dikit, punya tamu istimewa. Saya dijamu di kebunnya. Dia pengusaha muda. Ya rodok nom ya Mas ya. Adikku soal umur ya. Jadi dia adalah pengusaha ini. Kalau hashtagnya petani milenial. Tapi ternyata karena saya bukan vlog tentang sahabat tanaman, Mas. Oh ya, oke. Nah, tak gali ternyata dia adalah pemain bola. Kelasnya kelas kampung ya, Mas. Bola ya. Gak apa-apa, Mas. Tapi sampai pernah punya basic main bola gitu? Ya. Tahun berapa gitu, Mas? Ya, saya mulai kecil di Batu itu dulu ada SSB namanya Wastra Indah. Wastra Indah. WI itu jadi ada perusahaan. Angkatan sama siapa, Mas, waktu itu? Ya, kalau Arif Suyono memang di atas saya. Oh, Arif di atas. Nah, Oh. yang banyak di sini kan di Batu itu yang moncer ya Arif Suyono itu kan. Iya. Terus ada Mas Amin Zakaria dulu itu kan. Wah, Zakaria. Ya sudah mentoring lah ya. Ada almarhum Mas Puji Purnawan. Puji Purnawan. Iya. Itu salah satu yang jadi inspirasi kita karena di Batu dulu waktu Arema era Baratama kan banyak main di stadion Bratas Batu sini. Oke. Nah, tumbuh sih sebenarnya kalau ngomong tahun 99 sampai 2000-an lah, mulai mungkin 97 sampai 2000-an 5 gitu kan. Iya. Banyak SSB di Kota Batu. Iya. Dulu waktu saya SMA ya ikut seleksi Porda kayak gitu-gitu. Oke. Di SMA Negeri 1 ya. Iya. Ikut kompetisi. Tapi berarti memang punya basic atlet ya, atlet junior ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Lupa, tak kenalin dulu namanya Mas Hardiat, Mas Hardianto. Panggilannya siapa, Mas? Panggilannya Hardi. Panggilannya Hardi. Iya. Jadi kenapa saya pikir ngobrolnya di awal dengan sepak bola? Karena memang sepak bola itu bagian dari kehidupan dan sekarang beliau adalah pengusaha sukses di bidang perfruitan, perbuahan ya Mas. Mas, sampai sempat main bola sekolah, fakultas teknik sih, tapi kok jadi petani gitu. Terus akhirnya sempat jadi karyawan dan sekarang menjadi pengusaha. Itu kan fase-fase yang sampai lalui dengan tentu asik lah. Nah, jadi petani itu sebenarnya cita-cita kecelakaan atau seperti apa Mas sebenarnya? Oke, kalau sedikit cerita flashback tahun 2012 kita mulai awal di sini. Kalau saya tidak terpikir cita-cita jadi petani memang. Kenapa seperti itu? Karena basically-nya saya dari keluarga saya sendiri, masih dari kandung saya nggak ada yang petani Mas. Oke. Tapi rata-rata orang tua saya itu suka dengan tanaman. Oke, iya. Karena orang Batu ya. Oke. Nah, ceritanya ketika saya nikah sama istri saya, yang notabene istri saya ini punya basically keluarga memang fully pertanian. Oke. Nah, dari situ kita mulai bikin pertanian asik juga ya. Dari kegiatan-kegiatan lapang yang sering kita lihat, ternyata hidup di perdesaan itu identik dengan pertanian. Pertanyaan mendasar, bagaimana sih ekonomi pertanian itu bisa Oke. Akhirnya mulailah kita, karena pernah merasakan kerja di perusahaan, ini di itu, mulai ngomong tentang cek di opsi pertanian gitu, cek secara SWOT lah kasarannya ngomong kan. Sebentar Mas, saya potong. Soalnya ada ajan ya. Saya potong dulu. Oke, kita lanjut lagi. Mas, jadi pengusaha kan harus sportif lah ya Mas. Filosofi sportivitas yang pernah jadi atlet. Nah, ini produknya. Ini produknya jambu apa Mas? Kita ngomongnya awal dulu jambu apel. Apel. Sama proses akhirnya kita kembali ke hito. Ini sebenarnya ada jambu kristal. Oke. Jadi varietasnya yang varietas Taiwan. Jadi jambu kristal itu jambu biji yang warna putih itu klasifikasinya jambu kristal. Bangkok apapun itu juga kristal. Dan kelebihannya mau dicoba ini Mas. Nah, enak loh.
kerak gitu ya, crunchy, terus ada manis. Tapi nggak ada bijinya, Mas? Bijinya sedikit banget, tidak lebih dari 10% dari total buah. Oke. Tetap ada bijinya, Mas. Namanya buah kan nggak ada bijinya, aneh ya, Mas? Bijinya kan khawatirnya dia nanti GMO. Kalau ini non GMO. Oh. Jadi yang tanpa biji itu perlu di apakah ada modifikasi jadi apa enggak? Kalau ini enggak, murni. Jadi ini dari persilangan sampai ke varietas yang terbaik. Nah, balik lagi ke sampai jadi pengusaha tadi. Sportivitas segala macam, saya dari kecil kan diajari di sepak bola seperti itu. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Kan saya yakin anak 90-an mimpinya itu jadi sepak bola. Iya kan? Ya. Tapi ketika jadi pengusaha, apakah yang dilakukan itu masih ada, Mas, sampai sekarang hal-hal seperti itu? Tak jawab, Mas ya. Kita jadi berwirausaha seperti ini. Wirausaha, wira artinya pejuang, usaha adalah usaha. Jadi pejuang usaha. Itu butuh yang namanya endurance. Butuh yang namanya energi. Butuh namanya fisik. Butuh namanya mental. Butuh namanya kerjasama. Dan itu sebenarnya kalau kita lebih lanjut, apapun di dunia olahraga khususnya sepak bola, sebenarnya nggak jauh beda dengan transformasi ke dunia usaha. Karena harus punya itu semua. Fisik dia butuh ya kan, terus mentalitas harus bagus, pola kerjasama antar tim juga dapat, strategi juga ada. Artinya apa? Pola-pola wirausaha salah satu juga orang-orang mungkin ya banyaklah contoh pengusaha-pengusaha yang backgroundnya dari sport banyak. Salah satunya yang menjadi parameter ketika kita bisa memindset tentang sport sepak bola ditransformasikan menjadi mindset berwirausaha, saya rasa nggak jauh beda. Karena nanti di wirausaha kita butuh energi, kita butuh ngatur orang, tenaga kerja, kita butuh kerjasama, kita butuh mentalitas, apalagi kayak COVID seperti ini. Kalau mentalitasnya rendah, tutup aja tutup, nggak bisa kayak gitu. Tapi ada satu part yang sampai justru gila ya, disebut orang gila ya. Ketika pandemi sampai justru beli alat yang sangat mahal, dan sebenarnya itu hitungan orang awam seperti yang bukan pengusaha itu kan resikonya terlalu tinggi. Tapi justru sampai invest itu di saat pandemi, dan sampai cerita ya duit menipis karena. Apakah keberanian itu sama dengan spekulasi itu? Apa yang mendasari, Mas? Ya, kalau kita main bola ya, Mas, harus ngerti mau katanya tendangan shoot on goal, apa akan dipassing ke teman. Pilihannya kan seperti itu. Ataukah akan dikembalikan lagi ke belakang ke playmaker. Dalam situasi seperti ini, pandemik seperti ini, yang ada kita harus bisa membaca peluang. Sama seperti sepak bola ini ada peluang. Kalaupun kita menguasai ball position tapi tidak membuat gol, ya wes tetap habis waktunya. Sama pandemi pun juga seperti itu, Mas. Pasti ada masa di mana ini. Tapi kita harus punya shot on target. Gol dewe. Dengan apa akhirnya? Salah satunya kalau di wirausaha ya investasi. Tapi yang terukur dan diukur. Jangan hanya sekedar investasi tapi tanpa ada analisis. Yang saya lakukan sebenarnya ketika pandemi seperti ini, kita melihat pola demand dulu. Sekarang orang-orang sudah ngomong tentang healthy. Makanya kalau ngomong bisnis pandemi seperti ini yang sering kita dapat dari banyak inputan ya, pasti urusannya dengan healthy. Yang kedua dengan kayak semacam ya berhubungan dengan nakes ya, mau kayak konveksi yang prokes ya, protokol kesehatan ya. Ada lagi pangan. Ya kan? Nah, orang pun juga sekarang sudah sangat aware. Iki kudu makanan yang seperti apa. Dan sekarang konsumen pun sangat benar-benar jitu untuk melihat pola makan. Karena dalam masa Covid ini mengajarkan banyak hal, salah satunya adalah pangan yang sehat. Ketika tubuh kita sehat, insya Allah virus pun juga nggak bisa masuk kan, Mas? Berarti intinya adalah bagaimana kita memproduksi pangan yang sehat. Nah,
itu pun salah satunya akhirnya karena kami di sini concern kita juga di pertanian, khususnya healthy food juga, kita juga bersertifikasi organik, kita juga memulai dari hal-hal yang sifatnya memang sehat. Ya. Ya, untuk proses-proses yang mengarah ke investasi bisnis yang mengarah ke pangan sehat, ya nggak ada masalah, pokoknya terukur dan diukur. Itu yang saya lakukan. Oke, ini part 1, video part 1, nanti ada video part 2, lebih ngeluik dan lebih dalam lagi. Ternyata darah kental sepak bolanya itu ngalirnya sampai ke sendi-sendi kayaknya. Jadi shoot on goal segala macam itu lancar. Tapi kita part 2 lebih seru lagi dengan Mas Hardi, dengan petani milenial, dengan pemilik dari Bumi Aji Sejahtera, petani on cloud ya. On cloud, oke. Ngeri banget loh, ini Amerika banget loh kayaknya. Dengan saya Esra Pada Tarkam, tunggu part 2.